Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, yang diberkati Tuhan yang ada di gereja maupun ada di rumah. Kembali kita bersyukur pagi ini kembali berdatang di hadapan Tuhan. Untuk kita datang untuk mengucap syukur atas segala kebaikan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita undang untuk berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan untuk selamanya. Bersalah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada kembali datang menghampiri Tuhan. Untuk kami mau memuji, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan dahsyat, Tuhan besar, kebesaran-Mu tidak terduga. Kami tahu hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami Tuhan, pengagungan kami Tuhan. Biarkan itu keluar dari hati kami. Yang terbaik kami mau persembahkan buat Engkau. Tuhan memberkati. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Dan kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Kuasa-Mu ada dan hadir. Amin. Melawat kami, bekerja dalam hidup kami. Amin. Dan kami tahu hari ini kuasa-Mu dinyatakan, berkat rohani dicurahkan, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata, kedaulatan-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami. Semua yang melayani Tuhan urapi dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Tetap semangat. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Amin. Kalaupun engkau merasa kehidupan ini terhimpit, engkau merasa tidak mempunyai jalan keluar, percaya pada saatnya semuanya akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, mari sembah Tuhan itu. Haleluya. Kita dengar sorak-sorai.
kasih-Mu terus menabur kita, amin. Mari Bapak Ibu kita siap masuk kita buka hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan. Haleluya Bapak, kami datang Tuhan. Haleluya Bapak. Oh, haleluya. Penuhi hati kami Bapak dengan roh-Mu. Hadir di sini Tuhan. Haleluya. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
merasakan hadirat Tuhan. Kita mau diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadiratnya Tuhan. Oh, rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya. Oh, haleluya. Biarlah hadirat Tuhan penuhi kami. Oh, haleluya. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa. Oh, haleluya. Mau diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Biarkanlah dapat-Mu hadir dalam hidup kami Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Sakayala bayala Bapa. Sakayala bayala 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 Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat Bapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, katakan ku mengangkat tanganku, angkat tanganku, haleluya, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Hadirat. Saat ini Tuhan, kami mau teduhkan, tenangkan hidup kami ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Iya Tuhan. Untuk kami siap mendengar apa yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau juga siap menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau siapkan hati kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan hari ini jatuh di hati kami, yang subur dan bertumbuh dan berbuah-buah. Kami siap Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, urapi hamba-Mu dan setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar, ketika kami membaca, sungguh kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami dibukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Ada pewahyuan di tengah-tengah kami. Sehingga sungguh-sungguh kami pulang, kami berbeda. Kami sungguh sudah diubahkan, kami dipulihkan, kami diteguhkan dan kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa-Mu.
Firman-Mu ya dan amin. Yes. Apa yang Kau nyatakan ketika kami mengimaninya itu terjadi. Kami tahu Tuhan, hari ini Engkau ada dan hadir dan siap menyatakan kebenaran-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, kita tetap bersyukur di tengah-tengah situasi-situasi yang belum nampak perubahan yang secara drastis. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, ya walaupun mungkin situasi sekarang kita sedang berdoa, ada tantangan yang baru, varian Omikron. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan buat kita. Kita tidak perlu takut. Saudara, tema kita hari ini menabur untuk menuai. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Mari kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Tema judul perikopnya di sini memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat yang ke-6 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia yang tidak terkatakan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat sekali lagi tema kita tahun ini adalah menabur dalam kasih. Salah satu prinsip yang terpenting dalam Alkitab adalah tentang asas menabur dan menuai. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, antara lain di sini saudaraku kalau kita baca tadi ayat yang mulai ayat yang ke-6, dikatakan di sana siapa yang menabur akan menuai. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita memberi untuk kerelaan hati. Dan juga dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu. Dan dicatat di dalam ayat yang kita baca bahwa kebenarannya untuk selamanya. Dikatakan Ia juga yang sudah menyediakan benih bagi kita. Kita diperkaya dalam pelayanan kasih serta kita bisa tahan uji dan kita tetap bisa memuliakan Allah. Saudara,
Kalau kita melihat ini adalah bagian-bagian di mana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus tentang prinsip menabur untuk menuai. Saudara, ada beberapa pertanyaan penting tentang menabur untuk menuai. Saya yakin tidak ada satupun kita yang tidak ingin menuai. Kita semua ingin menuai, amin. Saudara, ada beberapa pertanyaan penting tentang prinsip menabur untuk menuai. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah benih apa yang harus kita tabur? Saudara, pertama-tama jika kita ingin menabur untuk menuai, maka kita perlu menentukan tuaian yang kita harapkan. Penting sekali buat kita. Sebelum kita menabur untuk menuai, kita harus tentukan dulu benih apa yang kita tabur. Karena benih itu yang kita tabur itu akan menentukan tuaian yang akan kita hasilkan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kami menuai apa yang kita tabur. Artinya saudaraku, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Kita nggak mungkin menuai apa yang tidak pernah kita tabur. Kita pasti menuai apa yang sudah kita tabur. Dan itu kebenaran. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kita tuai. Ketika kita menabur hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Ketika kita menabur sesuatu yang tidak baik, minta maaf, kehidupan kita hari ini, itu adalah akibat kehidupan kita di masa yang lalu. Betul? Ada konsekuensi. Keadaan kita sekarang, paling tidak, yang kita hasilkan, yang kita dapatkan adalah akibat dari apa yang kita sudah alami dan lakukan di masa-masa yang lalu. Kenapa kita banyak mengalami kehidupan kegagalan? Mungkin masa lalu kita membiarkan hari-hari kita begitu tanpa kita pergunakan dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, banyak orang mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu untuk mereka tanpa menanam benih yang benar. Itulah sebabnya sebelum kita menabur untuk menuai, kita harus bertanya dulu, benih apa yang akan kita tabur? Saudara, bicara benih itu tidak hanya bicara uang. Tapi bicara benih itu luas. Kita menabur sesuatu, kita melakukan sesuatu. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita, saya yakin apapun yang kita lakukan itu pasti akan kita tuai. Bahkan kita bisa menabur dengan perkataan. Ada satu kisah seorang ibu yang punya anak begitu nakal. Ibu ini dia takut akan Tuhan, tapi anaknya begitu jahat. Anaknya hidup dalam pergaulan bebas. Tapi ibu ini dia tidak pernah berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan. Yang dia tabur, dia selalu berdoa. Dia berdoa, Tuhan, saya percaya anak saya dipulihkan dan melayani Tuhan. Dan dia itu terus katakan, dia perkatakan setiap hari. Dia perkatakan dan apa yang dikatakan itu terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita menabur perkataan iman, saya yakin apapun yang kita katakan dalam nama Yesus itu akan terjadi. Artinya saudaraku, apa yang terjadi, apa yang kita alami hari ini, itu sebenarnya hasil dari apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya tentukan dahulu tuaian yang apa yang kamu harapkan. Tema kita hari ini menabur untuk menuai. Kita nggak bisa sembarangan menabur. Kita harus menentukan benih. Kalau kita ingin menuai buah yang baik. Saya yakin ketika kita menanam, kita nggak mau asal-asalan menuai sesuatu yang tidak baik. Kita tanam pohon. Kalau kita punya kebun, kita rindu tuaian yang kita dapatkan. Itu tuaian yang baik. Kita nggak sembarangan tanam pohon, minta maaf, durian begitu. Kalau kita ingin durian yang terbaik, kita harus cari benih yang terbaik, betul? Betul? Kalau kita ingin menuai buah pepaya yang baik,
kita juga harus tentukan benih yang terbaik supaya kita akan menuai pepaya yang baik. Artinya tentukan dahulu tuai apa yang kita harapkan. Saudara, ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Tuhan, apa yang saya harapkan dari tuaian tahun ini? Tema kita hari ini menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan. Artinya, apa yang kita tabur, benih yang kita tabur, akan menentukan tuaian apa yang kita hasilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita pasti akan hal ini pasti akan memengaruhi benih yang akan kita tabur. Menuai tergantung pada bibit atau benihnya. Dan ingat, jangan takut. Alkitab tadi katakan Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan ada berkata, Tuhan saya nggak punya kesempatan untuk menabur. Omong kosong. Karena Alkitab katakan Tuhan sudah sediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Yang kadang-kadang kita habiskan semua benih yang seharusnya ditabur, kita makan semua. Betul? Dan itu yang terjadi. Sehingga kita tidak menghasilkan tuaian yang baik. Kita merasa bahwa kita sering berdoa, pasti pulang membawa berkasnya. Kita selalu mengimani kita akan menuai. Tapi kita lupa bertanya, menentukan benih yang sudah kita tabur. Saya yakin kita nggak mungkin menuai dengan baik kalau kita menabur asal-asalan. Kita nggak mungkin menabur sesuatu yang tidak baik, lalu kita berharap menuai yang terbaik. Itu omong kosong. Kenapa? Selalu yang kita tabur itu pasti yang kita tuai. Tidak pernah bohong. Tidak pernah akan salah. Apa yang kita tentukan untuk kita tabur itu pasti yang akan kita tuai dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan di sini, terkadang sia-sia untuk mengharapkan apapun jika kita tidak menabur. Jika kita ingin Tuhan melakukan sesuatu untuk kita perlu juga mengajukan pertanyaan. Apa yang harus saya taruh di tangan Tuhan? Kita memiliki teladan Tuhan Yesus. Yesus pernah menerima 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Ketika mereka diperhadapkan membutuhkan makanan untuk menjamu beberapa orang yang berkumpul bersama-sama. Tidak pernah sesuatu yang sederhana, sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita tabur, saya yakin itu akan menentukan hasil dari apa yang kita tuai. Ketika kita menabur benih dengan baik, saya yakin kita akan menuai hal yang baik yang Tuhan janjikan buat kita. Saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudaraku pertanyaan yang selanjutnya. Saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya benih apa yang kita tabur, tapi berapa banyak benih yang harus kita tabur. Kalau kita membaca tadi, kembali ke Amsal 9, ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan itu adil. Pertanyaan buat kita, berapa banyak benih yang akan harus kita tabur, itu menentukan berapa banyak tuaian yang kita dapatkan, betul? Gak mungkin kita menaburnya sedikit-sedikit, kita menuainya banyak, itu omong kosong. Alkitab katakan, siapa menabur sedikit, ya pasti menuai sedikit. Siapa menabur banyak, kita pasti akan menuai banyak. Tema kita hari ini, menabur untuk menuai. Itu artinya, kita harus tentukan dalam hidup kita tahun ini, kita mau terus, jangan jemu-jemu untuk kita menabur banyak. Karena percayalah kalau kita menabur banyak, tidak pernah sia-sia. Menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Itu yang Alkitab katakan, amin. Jawabannya adalah kita harus menabur banyak. Menabur banyak dengan murah hati, dengan tulus. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita harus perlu menabur banyak? Jelas tadi dikatakan, menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak.
Kita baca Amsal 11 ayat yang ke-25. Tolong salah satu bisa membaca ayat ini. Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 bisa membaca ayat ini, Amsal 11 ayat yang ke-25. 11 ayat yang 25. Firman Tuhan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Jelas ya? Ada kata banyak di sana. Siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Tema kita hari ini, tahun ini, bukan hanya menabur dalam kasih, tapi bagian yang kedua, menuai dalam kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang siap menuai katakan amin. Dan menuai kita nggak mau menuai asal-asalan. Tapi kita menuai dalam kelimpahan. Untuk menuai dalam kelimpahan, firman Tuhan katakan siapa menabur sedikit, akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Menuai dalam kelimpahan. Jelas Alkitab, siapa memberi minum pun akan diberi minum. Ternyata itu hukum yang sudah ditentukan. Bukan hanya Alkitab, tapi dunia juga mengakui. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu apa yang kita tuai. Tapi saya percaya kita diteguhkan lagi bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Apa yang dikatakan tidak pernah akan kembali dengan kosong. Kalau Tuhan berkata, kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Mari kita dengan segenap hati berlomba-lomba. Mari minta kepekaan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus bisa buat? Mungkin mulai menabur dari hal yang kecil. Kita mulai menabur waktu kita. Kita menggunakan waktu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita menabur waktu kita untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan tambahkan waktu kita dalam kelimpahan. Amin. Bagaimana caranya Pak Beni tambah waktunya? Saya yakin, saudara, ketika kita memberikan waktu kita lebih buat Tuhan, saya yakin Tuhan kasih waktu yang luar biasa buat kita. Berkat yang luar biasa buat kita. Dan itu anugerah Tuhan. Kalau kita mau menabur, kita mulai belajar memperhatikan banyak orang. Saya yakin juga apa yang kita lakukan, itu akan kita terima juga. Amin. Coba aja, kalau saudara suka mengunjungi, coba aja saudara. Saudara sakit sedikit dikunjungi banyak orang. Betul enggak? Jangan pernah anggap hal kecil itu sesuatu yang sepele. Tapi apapun yang kita lakukan, pasti itu yang akan kita tuai. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab katakan di sini, jelas berapa banyak yang akan kita tabur itu menentukan. Lalu hal yang lain yang bisa kita lihat dari 2 Korintus 9 adalah bagaimana harus atau cara kita menabur. Bagaimana kita harus menabur, ini caranya menabur. Tadi kita harapkan benih yang akan kita tabur, laku berapa banyak benih yang akan kita tabur karena itu akan menentukan tuaian. Tapi saudaraku kalau kita bicara menabur untuk menuai, caranya bagaimana kalau kita mau menabur? Perlu cara yang benar, cara yang tepat supaya kita juga menuai baik. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menabur sesuatu, kita tanam pohon, kita enggak. Di Alkitab juga jelaskan ada 4 jenis orang menabur. Menabur di semak-semak, betul? Di batu-batu, betul? Lalu di pinggir jalan, betul? Lalu di tanah yang baik. Mana yang lebih cepat tumbuh? Di tanah yang baik, betul? Karena memang cara menabur itu juga menentukan tuaian yang kita akan hasilkan. Kalau kita melihat dari ayat ini saudaraku, dalam 2 Korintus, Rasul Paulus mengajar kepada kita beberapa cara untuk menabur benih. Ingatlah, setiap penuaian harus diawali dengan penaburan benih. Itu yang harus kita klaim dan catat pahami. Setiap penuaian harus dimulai dengan penaburan benih. Ayat yang ke-7, pasal 9 tadi. Hendaklah masing-masing
menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang pertama, kalau kita menabur, menaburlah dengan sukacita. Pak Beni tadi pujiannya mengatakan, mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata bukan sedih, saudaraku. Mencucurkan air mata juga bisa sukacita, betul? Amin. Maksudnya mencucurkan air mata, memang bicara menabur itu tidak mudah. Ada sesuatu yang terambil dari hidup kita itu tidak mudah, betul? Tapi yang Tuhan katakan hari ini, dengan sukacita, tidak boleh dengan terpaksa. Amin. Dengan kerelaan hati. Jangan juga ikut-ikutan, jangan juga mau dilihat, tapi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan kemurahan hati karena digerakkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang harus, karena apa yang kita lakukan menentukan. Saya yakin ketika kita dengan motivasi, dengan sungguh, dengan penuh sukacita, Tuhan senang. Alkitab katakan di sini jelas, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang-orang yang menabur dengan sukacita. Itu artinya sikap kita memberi itu menentukan tuaian yang akan kita dapatkan. Jangan terpaksa. Tapi marilah dengan kerelaan hati. Kita berdoa tadi malam, sore kemarin, komisi perempuan, komisi pria. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kepekaan. Seperti seorang perempuan sundal, perempuan yang pelacur. Ketika Tuhan Yesus mau dikubur, melihat Yesus ada di satu rumah orang Farisi. Lalu dia datang, lalu dia sujud, dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dan memecahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Yang harganya kira-kira 35 juta. Untuk mengurapi kaki Yesus. Mempersiapkan penguburan. Orang berkata itu pemborosan. Ini bukan masalah mahal besarnya, tapi kepekaan. Dia melakukannya dengan sukacita. Dan Tuhan mencatat apa yang dilakukan tidak pernah akan dilupakan. Setiap Injil diberitakan akan diingat apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berdosa. Seorang yang mungkin dulu terbuang. Tapi karena kepekaannya untuk memberi dengan sukacita. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kalau kita dengan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapapun yang kita lakukan. Saya yakin itu Tuhan disenangkan. Sekali lagi saya mengatakan. Ini bukan masalah jumlah. Tapi ini masalah hati kita. Kasih kita bertumbuh. Kalau kita terus belajar berkorban. Mungkin kasih kita bertumbuh kalau kita nggak belajar berkorban. Dan kalau kita berkorban, kita memberi harus dengan sukacita. Amin. Saudara akan rugi, saudara menabur, sudah keluar uang, sudah keluar waktu, pikiran, tenaga kita. Lalu kita dengan terpaksa lakukan dengan bersungut-sungut. Kita sudah capek, kita sudah keluar uang, tapi kita nggak hasilkan apa-apa. Ruginya berapa kali? Betul. Seharusnya, apapun yang kau kerjakan. Saya rindu, saudara, setiap tanggung jawab pelayanan sekecil apapun situasi kondisinya, lakukanlah dengan setia. Jangan melayani tapi bersungut-sungut. Saudara main musik bersungut-sungut, melayani bersungut-sungut, lakukan sesuatu bersungut-sungut. Saudara sudah lakukan, sudah persiapan, tapi saudara nggak menghasilkan apa-apa. Lakukanlah sesuatu, pelayanan kita, ibadah kita, penyembahan kita, pujian kita. Saudara menyembah itu sedang menabur. Saudara ketika engkau menyembah Tuhan, dengan segenap hati, dengan sukacita, engkau sedang menabur yang baik. Dan saya percaya ketika engkau menyembah Tuhan dengan segenap hati, ingat, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Artinya mari kita menyembah juga. Jangan bersungut-sungut. Ngapain ini pemimpin pujian berdiri terus. Belum kok berdiri masih paling cuma 10 menit, 20 menit.
kita masih punya banyak waktu di luar sana. Tapi ketika kita ada di tempat ini, menyembahlah dengan sukacita. Memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Karena kita sedang menabur, melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Itu keluar dari hati. Makanya nggak salah kita mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena masalah harta itu masalah hati. Penting sekali saudaraku, kita harus menabur dengan sukacita. Katakan dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Tapi saudaraku, Alkitab mengatakan Allah mengasihi seorang pemberi yang penuh sukacita. Ini karena Tuhan adalah pemberi yang penuh sukacita. Ketika Tuhan Yesus memberikan hidupnya, dia tidak memberi dengan terpaksa. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia tidak mati dengan terpaksa. Tapi dia memberi dengan sukacita. Karena dia mengasihi kita. Alkitab mengatakan itu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya. Tidak terpaksa. Tapi karena kasihnya yang besar atas kita. Dia berikan teladan buat kita. Sikap kita sama pentingnya dengan jumlah yang kita berikan. Saudara jangan berpikir. Saudara yang kaya, saudara memberi uang banyak. Itu membuat saudara lebih daripada yang lain. Enggak. Justru Tuhan menilai seorang janda yang memberi berapa peser. Dibandingkan dengan orang-orang Farisi memberi, wah ditunjukkan. Bukan masalah jumlah, tapi jumlah juga sama pentingnya. Ketika engkau memberi jumlah yang baik dengan hati yang baik, engkau diberkati Tuhan. Tapi hari ini kalau engkau belum bisa memberi yang terbaik, belum begitu besar jumlahnya, tapi kalau memberi dengan sukacita dengan hatimu, semua yang kita berikan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kuncinya adalah hati kita. Menabur dengan sukacita, jangan terpaksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, Alkitab katakan, bukan hanya menabur dengan sukacita, tapi kalau kita melihat dari bagian ini, 2 Korintus pasal 9, bukan hanya dengan sukacita, tapi menabur dengan iman. Saudara, tema kita hari ini, menabur untuk menuai. Saudara harus punya iman, menabur pasti menuai. Pasti pulang membawa berkasnya, katakan pasti. Iman kita, Alkitab katakan di sini, saudara dalam ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita menabur, ajak untuk kita menabur selama masih siang. Tuhan gak pernah membuat kita berkekurangan, miskin. Kita gak punya apa-apa, enggak. Tapi ingat justru itu adalah satu pintu. Itu adalah satu prinsip supaya kita semakin diberkati. Jadi sebenarnya kalau saudara mendengar khotbah tentang memberi, saudara harus bersuka cita. Kenapa? Sebenarnya Tuhan ingin buka pintu yang lebih besar lagi untuk berkat Tuhan dicurahkan. Kalau ada firman Tuhan disampaikan tentang menabur, saudara harus bersuka cita. Karena Tuhan mengasihi kita supaya kita dikatakan dan Allah sanggup dikatakan dalam ayat ini melimpahkan segala kasih karunia. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bahkan dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bukan hanya materi. Bicara segala sesuatu, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Amin. Damai sejahtera Tuhan berikan. Rumah tangga bahagia Tuhan sediakan. Dalam segala sesuatu kita diberikan kecukupan. Enough. Tuhan berikan kelimpahan buat kita. Dikatakan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wah, ditambah bonus. Malah berkelebihan. Ini yang artinya menuai dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Itu sebabnya bukannya dengan sukacita, tapi dengan iman. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dikatakan di situ. Karena itu saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Selama masih siang, kita masih diberikan kesempatan. Teruslah menabur dengan iman sampai Tuhan datang. Maranatha. Kenapa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Sesungguhnya dikatakan petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Kita harus imani, kalau kita nabur, kita akan pasti
mendapat sesuatu yang berharga dari Tuhan. Sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saudara, saya senang sekali bahwa jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang ada kekeluargaan, saling memperhatikan. Saya boleh melihat bagaimana Tuhan gerakkan kita untuk saling menolong, saling memperhatikan, saling menabur. Terus sekali lagi saya mengatakan, apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk satu dengan yang lain, saling membantu, saling menanggung beban, saling mendoakan, itu tidak pernah sia-sia. Itu dicatat, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan tunggu, akan ada yang berharga yang Tuhan mau siapkan buat kita. Mari berlomba-lomba untuk menabur dengan iman. Mazmur 126 mengatakan, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia melangkah terus sambil menabur. Artinya jangan berhenti menabur. Maju tapi akhirnya, udahlah berhenti gak menabur lagi. Enggak. Maju terus, tabur terus. Ingat, pasti pulang menuai bersama dengan berkas-berkasnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dan itu yang Tuhan katakan buat kita. Saudara dikasih Tuhan, bukan hanya itu, saudara percaya kita pasti akan menuai dalam kelimpahan. Tadi ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Percaya bahwa Allah sanggup memberkati kita sehingga kita akan menuai dalam kelimpahan. Amin. Ada lagunya ya. Gimana? Allah sanggup gimana? Bukan yang cepat, lagu cepat. Kemarin dinyanyikan sama Ibu Paulina di ibadah kerabat. Aku main G coba. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kita punya Allah yang sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita menabur dengan cara yang benar, dengan sukacita, dengan iman. Alkitab mengatakan Galatia 6 ayat 9, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Dikatakan karena apabila datang waktunya kita akan menuai. Tolong dikeluarkan Galatia 6 ayat 19, Heran. Ayat 9. Dikatakan begini sekali lagi, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Jangan pernah bosan untuk menabur hal yang baik. Karena apa? Karena apabila waktunya sudah datang, kairos itu datang. Ingat, memang jangan berpikir instan, hari ini kita nabur, hari ini kita tuai. Nggak tahu pohon apa itu tauge mungkin ya. Yang bisa kita tabur hari ini langsung kita tuai. Mungkin juga 2 hari kalau tauge ya. Betul? Ada pohon yang lain kita tabur hari ini, kita tuai hari ini. Semuanya ada waktu, betul? Semuanya ada proses. Dan saya yakin Tuhan gak salah dengan waktunya. Waktu Tuhan selalu waktu yang tepat. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ketika kita membutuhkan, Tuhan sediakan. Kenapa? Kita dulu pernah menabur, betul? Amin. Amin. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tiba-tiba saudaraku, kok saya mau lakukan ini, gak punya uang. Saudara, banyak kesaksian tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan buat kita. Karena orang-orang yang menabur. Ketika kita menabur, pasti kita juga menuai dengan sukacita. Saya yakin juga orang tua, kalau engkau menabur, saya yakin percayalah, anak-anakmu pasti akan menuai. Anak-anakmu tidak pernah akan meminta-minta. Kalau orang tua tetap sering menabur, anak-anakmu dipelihara oleh Tuhan.
Itu janji Tuhan. Itu rancangan Tuhan buat kita. Saudara dikasih Tuhan, akan ada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Makanya jangan lemah, jangan menyerah, jangan putus asa. Teruslah menabur dengan sukacita, dengan iman. Yang terakhir, dengan kesabaran. Saudara, ada kata di sana dalam ayat mari kita baca ayat yang ke-9, tolong bacakan. Ayat 9. Tolong bacakan ayat yang ke-9. 9 ayat 9. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buahan kebenaranmu. Lalu ayat yang ke-13, Pak. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, bukan hanya dengan sukacita, dengan iman, tapi dengan kesabaran. Diingat, apa maksudnya dengan kesabaran? Selalu ada periode waktu antara menabur dan menuai. Yang kadang-kadang kita tidak sabar dengan itu. Saudara percayalah, kalau tahun ini tema kita menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan. Itu artinya Tuhan sudah kasih janji. Kita nggak akan lama. Kalau hari ini kita menabur, tahun ini juga kita akan menuai. Ini periode yang Tuhan kasih, ini spesial, ini bonus. Ini waktunya buat kita. Mari kita berlomba-lomba untuk menabur. Apapun yang bisa kita kerjakan. Butuh waktu bagi benih untuk menghasilkan buah. Dan oleh karena itu penting agar kita tidak pernah menyerah. Dan terus menabur benih. Kita yang baik sampai kita mendapatkan tuaian yang kita harapkan. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Tuhan mau kita terus dengan penuh kesabaran. Memang ada satu lagi tidak dicatat di sana. Ini juga penting saudaraku. Bukan hanya dengan sukacita, dengan iman, dengan kesabaran. Tapi dengan tabur secara diam-diam rahasia. Betul? Apa maksudnya Pak Beni? Matius 6 ayat 4 mengatakan begini. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara, nggak perlu kita memberi supaya orang tahu, oh saya orang yang suka memberi. Alkitab katakan kalau engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri, tidak boleh. Betul? Betul nggak? Artinya saudaraku, kita juga harus memberi. Bukan motivasi supaya orang tahu bahwa saya suka memberi, suka menabur. Biarkan orang nggak tahu. Tapi ingat, Tuhan itu Allah yang maha tahu. Apapun yang kita kerjakan, lebih baik gak usah banyak orang tahu. Kita memberi dengan sukacita, dengan iman, dengan kesabaran. Orang gak tahu gak apa-apa, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Orang yang menabur seperti itu dengan diam-diam, itu justru yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena bukan kita yang mau ditinggikan, tapi Tuhan yang ditinggikan. Amin. Amin. Percayalah. Kita siap menabur karena kita siap untuk menuai. Dan ingat, apa yang kita tabur itu menentukan apa yang kita tuai. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan. Tuhan katakan kapan kita menabur. Kalau saya dengan istri udah tahu, kalau mau menabur menuai jagung itu paling enak nuai itu pas bulan Desember, akhir tahun. Itu pasti jagung harganya mahal, betul? Kemarin salah saudaraku. Kita tahun baru di sana kita nggak punya jagung. Karena salah menaburnya. Bukan hanya salah, kita sudah pikirkan salah, sudah ditabur, ada gangguan.
Kalau kita menabur di bulan, biasanya apa, bulan September, kita menuainya di bulan Desember akhir, wah itu pas lagi bagus-bagusnya, tahun baru kita bisa bakar jagung. Artinya menabur juga ada waktu-waktu, betul? Ketika ada waktu kesempatan, jangan sia-siakan. Mari kita minta kepekaan dari Tuhan. Nah, saya percaya itu akan menentukan menabur untuk menuai. Selama masih siang, ini waktunya buat kita. Untuk kita terus belajar melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku dalam hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan. Ini Tuhan, permohonan. Katakan terimalah Tuhan. Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. seumur Mari kita mau hidup. bangkit berdiri bersama-sama. Katakan betapa hatiku. Betapa hatiku Mari kita rindu terus. berterima kasih. Kita siap menabur untuk menuai. Karena itu yang Tuhan rancangkan buat kita. Mengasihiku, Oh, Kau memilikiku. Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Segenap hidupku, Dalam hidupku, jiwa dan ragaku. sebab tak memiliki harta kekayaan Haleluya. berarti Untukku persembahkan hanya ini Tuhan. permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Saudara, prinsip menabur adalah prinsip yang sangat penting dalam firman Tuhan. Prinsip menabur adalah prinsip di mana Tuhan merancangkan peningkatan dalam hidup kita. Alkitab katakan, Dia yang memberikan, menyediakan benih untuk ditabur. Bukan hanya mempersiapkan benih untuk ditabur, tapi Dia akan melipat gandakan setiap benih yang kita tabur. Itu artinya di balik Tuhan rindu kita menabur, Tuhan punya rancangkan peningkatan, kelimpahan, pelipat gandaan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita rindu juga jemaat di tempat ini mengalami pelipat gandaan, kita menikmati jiwa-jiwa yang baru. Tidak ada cara yang lain, kita harus menabur. Kita harus jadi saksi, kita harus jadi berkat, kita harus memberikan kesaksian kemanapun kita pergi. Kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Saya percaya ketika kita menabur,
Tuhan pasti akan melipat gandakan jumlah di tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Karena kita mulai belajar menabur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi doa kita. Pagi hari ini di hadapan Tuhan, kita siap menjadi orang-orang yang menabur untuk menuai sesuai dengan janji dan rancangan Tuhan buat kita. Katakan hanya ini Tuhan, haleluya, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahan Segenap hidupku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan, kekayaan yang cukup berarti. untukku persembahkan. Katakan hanya ini Tuhan. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku Hidupku sebagai alat seumur hidupku. hidup. Katakan pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah Hidupku sebagai alat Seumur hidup, umur hidupku. pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk peneguhan kebenaran firman-Mu tentang satu prinsip yang firman-Mu ajarkan buat kami, yaitu prinsip menabur untuk menuai. Terima kasih untuk kebenaran-Mu mengajar kami, mendidik kami, meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami boleh terus diberikan kepekaan hati untuk boleh memahami kerinduan, harapan apa untuk apa yang kami tuai dan kami dapatkan dari Engkau. Karena itu menentukan benih yang akan kami tabur. Tanamkan kebenaran itu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah menyediakan banyak benih buat kami. Firman yang kami terima setiap hari, setiap minggu, itu menjadi benih juga yang kami bisa taburkan. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu juga menjadi benih yang bisa kami bagikan ke banyak orang. Dan kami tahu ketika kami menabur benih, Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan memberkati. Kami akan menuai saat datang waktu Tuhan. Kami tahu kami akan menuai dengan sukacita. Kami menuai dalam kelimpahan. Bahkan kami akan berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Itu janji Tuhan buat kami. Kami tahu kami punya Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang merancangkan untuk kami menikmati semua yang terbaik. Bahkan kami tahu kami juga akan menuai dalam kekekalan. Ada upah, ada mahkota yang Tuhan siapkan buat kami. Kami percaya itu Tuhan, berkati umat-Mu. Biarkan tahun ini menjadi tahun di mana kami mau berlomba-lomba untuk kami menabur hal yang baik. Benih yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tahun ini juga kami akan menuai dalam kelimpahan. Selama masih siang, berkat Tuhan dicurahkan bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah diberkati secara Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Amin. Mari umat Tuhan yang diberkati, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh kita terima saat ini. Kami ucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita di tempat ini bahwa apa yang mau kita tuai di kehidupan kita mendatang, inilah saatnya. Harus kita tabur terlebih dahulu. Amin. Mari, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat,
Kita diingatkan kembali bahwa dalam hal menabur kita harus boleh memberikannya dengan sukacita. Amin. Ya. Kemudian dengan iman dan kesabaran, yakinlah Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Jangan bersungut-sungut. Tuhan melihat kerelaan hati kita. Tadi disampaikan, bukan seberapa besar, tapi seberapa kita boleh memberikan yang terbaik. Walaupun jumlah itu juga penting, tapi Tuhan tetap melihat hati kita. Mari, inilah saatnya kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur di ladang Tuhan, di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita semua, sebelum kita menabur, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima saat ini, dan kami boleh diingatkan kembali kepada akan kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh menabur untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Ini kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami siap untuk kami boleh menabur di ladang-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan, dengan iman Tuhan, bahwa apa yang kami tabur saat ini Tuhan, itu akan dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap para pengelola keuangan gereja di tempat ini. Tuhan memberikan hikmat untuk boleh mengelola berkat yang Engkau sediakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar jemaat-Mu akan memberi dengan penuh sukacita, kiranya kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita dan Kau berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Silakan. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silahkan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca atau di layar kolom komentar setelah ibadah ini selesai. Silakan lakukan scan QR Code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer di rekening gereja kita di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya, puji Tuhan. Ya, beberapa hal yang kami sampaikan dari Sekretariat Gereja sepekan kegiatan gereja di tempat ini maupun beberapa informasi yang boleh kami sampaikan. Mengucap syukur pada memasuki awal tahun 2022 ini, Sinode GKRI telah membentuk sebuah tim multimedia skala nasional. Ya, kami mengundang setiap jemaat yang rindu terlibat di dalam pelayanan multimedia. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Setiap jemaat yang rindu terlibat di pelayanan multimedia, terlebih khusus kaum muda di tempat ini yang rindu terlibat di dalam pelayanan multimedia, silakan setelah ibadah selesai bisa menghubungi sekretariat gereja atau koordinator bidang acara di 21 kemarin ya. Ya, mohon kesediaan jemaat untuk bisa mengupdate status kita dengan mengklik tautan link gereja formulir pendaftaran jemaat di tempat ini. Silakan lakukan link tautan gereja di tempat ini. Setelah ibadah selesai bisa menghubungi sekretariat gereja. Ya. Berikut kami sampaikan kegiatan ibadah gereja kita sepanjang 1 pekan mendatang. Itu hari Selasa kita akan melakukan tetap secara dahsyat luar biasa. Kita akan bersama-sama mengadakan acara ibadah doa disertai dengan puasa. Hari Selasa mari mengajak umat Tuhan sama-sama terlibat untuk kita berdoa terlebih khusus buat situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa buat keamanan bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan tetap memeliharakan bangsa kita Indonesia.
Kita akan berdoa buat para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita di GKRI, baik itu Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, korwila-korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI secara nasional. Dan kita juga akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang nanti kita akan doakan di hari Selasa. Ya, kemudian pukul 7 malam, hari Selasa, silakan bagi jemaat yang bisa datang, mari datang sama-sama ke gereja, kita akan berdoa di tempat ini bersama-sama. Namun satu hal, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pastikan kondisi kita dalam tubuh yang sehat apabila Bapak Ibu datang ke gereja. Kemudian hari Jumat itu ada ibadah yang luar biasa juga, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, kita bisa sharing bersama di hari Jumat, ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, kita akan diadakan hari Jumat itu mulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah Be Generation, mari kaum muda di tempat ini silakan datang, kita akan sama-sama mengadakan ibadah kaum muda yang dimulai pukul 6:30 malam. Demikian sepekan informasi atas yang boleh kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan semua memuji. Bagi dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Katakan bagi dia, hormat serta syukur. Segala pujian, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami terus alami dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami kembali boleh menikmati bersama-sama dalam ibadah. Kami boleh merasakan Engkau hadir melawat kami dalam pujian penyembahan melalui kebenaran firman-Mu. Sungguh kami boleh merasakan Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu peduli atas kami. Selalu Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan terus boleh bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, dalam iman, dalam pengenalan kami, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan itu menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, membawa kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu kami yang datang hari ini, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami. Baik jemaat Tuhan juga yang mengikuti secara daring atau live streaming di rumah. Mereka yang sedang mengalami sakit, kami berdoa untuk sekali lagi untuk ibu cucu. Dari tempat ini kami berdoa, kami minta kuasa dan anugerah-Mu, mujizat-Mu. Setiap sakit yang mengganggu pinggangnya atau punggungnya, ada hal-hal yang mungkin urat kejepit yang sedang dialami. Tuhan, apapun dokter mengatakan, kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demi nama Yesus, kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan iman bagi ibu cucu juga Pak Edi, bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ketika kami beriman dan mengandalkan Engkau, Tuhan sanggup, Tuhan dahsyat, kuasa-Mu tidak terduga, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami tahu Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan ibu cucu.
Tuhan, dokter yang menanganinya, semua obat-obatan terapi Tuhan pakai, itu menjadi alat untuk kesembuhan dan mujizat bagi ibu cucu Tuhan. Terus berdoa untuk orang-orang tua kami. Kami percaya Tuhan juga menolong hamba-Mu Pak Paulus, Mama Esther, Pak Yanto, juga Mak Sinta Tuhan, untuk kakinya Tuhan terus pulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Yanto Tuhan jamah, Mama Esther Tuhan jamah, Pak Paulus Tuhan jamah, dan seluruh umat-Mu. Kami percaya juga Pak Amos Tuhan jamah. Kami tahu semua kami yang dalam kelemahan hamba-Mu pun Tuhan Kau jamah. Ibu Lydia Tuhan jamah. Semua kami yang sakit, kami percaya demi nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Berkat Tuhan turun atas umat-Mu di tempat ini. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan menolong mereka. Di saat-saat mereka bergumul, kami tahu Tuhan Allah, Allah yang memelihara kami, Allah yang menyertai kami. Itu juga Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati usaha pekerjaan umat-Mu, sekolah kuliah anak-anak-Mu, kesehatan semua umat-Mu Tuhan. Perlindungan berkat-Mu turun atas mereka, sehingga dimanapun umat-Mu berada, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyata, memimpin, menolong, menuntun setiap umat-Mu di tempat ini, terutama memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan menjadi tempat perlindungan buat kami, tempat kota benteng perlindungan buat kami, yang terus menjaga dan mengawal kami, sehingga tidak ada virus-virus yang menjamah kami. Karena kami tahu Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kami. Saat kami bekerja, ketika kami keluar, kami masuk, ketika kami berbaring, ketika kami tidur, ketika kami berjalan, kami melangkah, dimanapun kami berada, kami tahu penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Saatnya Tuhan akan memberikan berkat-Nya buat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Itu kami alami dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Sepanjang minggu-minggu yang kami lewati dan bulan yang kami lewati, Tuhan tetap bersama dengan kami. Immanuel sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.